Kemudian pertanyaan mitos atau fakta berikutnya yaitu, nah ini biasa Bu, kita kalau ngeliat orang badannya atletis gitu kan, gagah gitu ya. Apakah itu sudah pasti sehat jantungnya? Mitos. Mitos. Ya, kenapa Bu? Jadi kita belum bisa menjamin badan orang yang kurus itu nggak akan terkena penyakit jantung. Kalau misalnya orang yang gemuk pasti kena penyakit jantung tuh belum tentu. Sambil kita melihat respon, kita harus meraba nadi pasiennya. Raba nadi itu ada dua pilihannya. Bisa raba di sini, kita raba nadi arteri radialis di sini, atau di sini. Ya, arteri karotisnya di sini. Kita bisa gunakan dua itu. Ya. Kalau misalnya ada nadi, aman, berarti pasien detak jantungnya masih berdetak. Kalau misalnya tidak ada nadi, ya kita harus memberikan bantuan hidup dasar namanya pompa jantung. Kalau untuk penyakit gagal jantung sendiri, biasanya adalah gejalanya sesak ketika melakukan aktivitas. Misalnya naik tangga, sudah baru 2 lantai sudah ngos-ngosan sekali. Tuh, biasanya gagal jantung ya Bu? Iya, atau terdapat bengkak pada kedua kaki, itu biasanya. Dan sering terbangun di malam hari akibat sesak. Jadi pasien sudah tidur, tiba-tiba dini hari tiba-tiba kebangun karena ngerasa kok kayaknya kehabisan udara. Gitu. Semeton Tribun, dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini, Tribun Bali dalam Inspirasi Bali didatangi oleh seorang dokter. Wow, luar biasa ini. Untuk tema kesehatan ini memang termasuk salah satu yang pertama kali ini Bu ya. Dan menurut kita ini satu terobosan nih. Kita ingin memberikan sedikit motivasi kepada masyarakat dalam kondisi pandemi. Boleh kita sapa dulu Semeton Tribun. Om Swastiastu. Kita tetap menggunakan masker sebagai protokol COVID ya, karena memang sekarang ini jumlahnya bukan makin menurun tapi masih makin meningkat ya Bu Dokter. Kita tahu Bu Dokter, di era pandemi penyakit bawaan ya yang sangat dikhawatirkan mengikuti ke virus COVID, itu yang menjadi penyebab utama banyaknya kematian ya. Nah, sebelum kita mulai ke tema menarik tersebut, mungkin juga Semeton Tribun dimanapun berada sudah sangat pengen tahu ya hal-hal apa saja yang bisa dibagikan informasi untuk Semeton Tribun. Nah, telah hadir bersama kami di studio yaitu Dr. Ni Wayan Lena Agustini, MBiomed, SPJV, JPVH. Ya, beliau mewakili Rumah Sakit Kasih Ibu ya. Terima kasih kami ucapkan untuk Rumah Sakit Kasih Ibu yang bersedia memberikan kesempatan untuk Tribun dalam mengedukasi masyarakat terkait penyakit jantung di era pandemi. Saya boleh panggil Dokter Lena? Boleh ya, Bu Dokter Lena. Mungkin semua orang di Bali sudah mengenal Rumah Sakit Kasih Ibu. Boleh sedikit Ibu menjelaskan terkait sama Rumah Sakit Kasih Ibu? Baik, selamat pagi Semeton Tribun. Terima kasih, saya Dr. Lena, dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Jadi Rumah Sakit Kasih Ibu itu sudah berdiri selama 33 tahun ya, jadi sudah lumayan lama dan usianya sama dengan saya. Jadi sama ya, Bu ya. Ngaku usia nih Bu ya berarti. Oke. Awalnya Rumah Sakit Kasih Ibu itu merupakan rumah sakit bersalin, tapi dengan semakin banyaknya jumlah kasus, akhirnya berkembang menjadi rumah sakit umum dan sudah memiliki 4
cabang besar itu ada di yang cabang utamanya di Denpasar. Jadi dengan fokus utama Denpasar dengan alat-alat yang jauh lebih lengkap. Kemudian ada di Kedonganan, di Tabanan, dan di Gianyar atau di Sabe. Ya. Rumah sakit Kasih Ibu banyak memiliki layanan unggulan. Jadi salah satunya adalah layanan brain and spine, kemudian layanan Bali Physiology Sport Injury, Bali Dental Implant Care. Dan kita juga ada Marinda Park namanya di sana. Ada khusus untuk pasien-pasien geriatri atau lanjut usia. Jadi bisa berkumpul di sana, bisa bercengkrama, bisa mengikuti kegiatan kegiatan yang misalnya bermain musik, senam lansia, itu bisa di situ. Jadi bisa enjoy ya di dengan sana, sesama lansia. Kalau untuk jantung sendiri, ya layanan yang paling lengkap alat-alatnya ada di Denpasar. Di Teguh Umar nih ya Bu ya? Ya, di Teguh Umar. Ya. Kita sudah memiliki pemeriksaan ekokardiografi, kemudian treadmill, dan Holter monitoring. Jadi lumayan lengkap. Lumayan lengkap ya. Nah, Bu Dokter, seperti kita ketahui bahwa pada era pandemi ini yang paling banyak menderita atau mengalami kematian adalah penyakit-penyakit bawaan yang menempel kepada COVID itu sendiri. Ya. Nah, salah satunya adalah penyakit jantung, ya Bu ya. Nah, banyak hal yang terjadi di masyarakat dan membuat masyarakat itu kebingungan ya. Contoh beberapa waktu yang lalu saya sedang lari-lari di Renon olahraga pagi, ya pada saat itu belum ditutup. Terus ditemukan ada orang yang jatuh ya setelah bersepeda kayaknya beliau. Karena posisi pandemi, masyarakat juga mau mendekat juga semua serba khawatir ya. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan suatu gambaran kalau orang itu semuanya ditemukan nih di jalan dan kita tiba-tiba lewat, kita tahu bahwa itu sebetulnya kayaknya beliau ini terkena serangan jantung. Iya, kita sudah memasuki bulan ke-10 ya dari semenjak pertama kali virus SARS-CoV-2 ini ditemukan di Wuhan. Dan jumlahnya masih cukup tinggi sampai sekarang. Dan memang virus SARS-CoV-2 ini lebih akan mudah menyerang pasien-pasien yang punya penyakit penyerta kita bilang atau komorbid. Salah satunya adalah pasien dengan penyakit jantung. Di luar itu adalah pasien dengan usia tua, pasien dengan penyakit hipertensi, dengan diabetes. Jadi orang-orang itu yang memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk terkena SARS-CoV-2 dibandingkan yang tidak ada penyakit komorbid. Meskipun siapa saja bisa terkena virus ini. Dengan adanya pandemi ini tentu banyak mengajarkan masyarakat, entah itu hal yang positif dan tentunya pasti hal yang positif ya. Jadi masyarakat lebih banyak untuk berolahraga di saat pandemi. Dan memang sempat ada kejadian seperti yang Bapak ceritakan tadi. Jadi bagaimana cara kita memberikan pertolongan pertama pada pasien yang mengalami misalnya tidak sadar setelah bersepeda atau ditemukan tiba-tiba tidak sadar. Yang pertama pasti kalau misalnya kita berbanyak, artinya lebih dari tidak hanya kita sendiri, kita ada orang lain, ya kita bisa pertama meminta teman atau orang di sekitar kita untuk menghubungi layanan emergensi terdekat sambil kita membantu orang tersebut. Ya, tetap gunakan masker. Jadi kita bisa memberikan, kalau kita bilang namanya bantuan hidup dasar atau basic life support. Itu sudah banyak sekali diberikan pelatihan-pelatihan terhadap orang awam dan sudah Perki sendiri atau Perhimpunan Dokter Kardiologi Indonesia juga sudah memberikan suatu video bagaimana memberikan bantuan hidup dasar pada orang yang mengalami henti jantung atau tidak sadar di masyarakat. Dari sana kita bisa belajar bagaimana untuk life saving atau menyelamatkan nyawa orang tersebut sambil menunggu bantuan datang.
Tentu yang pertama kita harus mengecek respon pasien tersebut. Mengecek respon Ya, pasien dan dengan cara biasanya kita panggil pasiennya. dipanggil. Tubuh, dan ada satu video yang pasiennya ditepuk-tepuk terus ya. Oh, ditepuk-tepuk. Nah, itu ditepuknya tidak terus-menerus. Kita boleh menepuknya pada di awal untuk melihat respon pasien. Apakah pasiennya masih ada respon sadar atau tidak. Kalau misalnya sambil kita melihat respon, kita harus meraba nadi pasiennya. Raba nadi itu ada dua pilihannya. Bisa raba di sini, kita raba nadi arteri radialis di sini, atau di sini. Ya, arteri karotisnya di sini. Kita bisa gunakan dua itu. Ya. Kalau misalnya ada nadi, mamen berarti pasien detak jantungnya masih berdetak. Kalau misalnya tidak ada nadi, ya kita harus memberikan bantuan hidup dasar namanya pompa jantung, atau diberikan resusitasi jantung paru di pompa jantungnya dengan manual. Itu caranya sudah banyak, ada video terutama dari Perki itu sudah mengeluarkan videonya. Jadi kita bisa belajar dari sana. Dan juga banyak ada pelatihan-pelatihan dari rumah sakit itu sudah memberikan informasi untuk orang-orang awam tentang bantuan hidup dasar. Begitu ya. Jadi begitu ngelihat ada kasus orang jatuh di jalan, kalau memang kita mau untuk tetap memberikan pertolongan, hal-hal itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi sambil menunggu dari tim emergensi atau tim medisnya datang, kita bisa memberikan bantuan. Jadi jangan lihat, karena memang paling banyak angka sudden cardiac death kita bilang. Sudden cardiac death atau henti jantung mendadak. Sebenarnya kalau misalnya kita berikan penanganan di awal itu bisa kita cegah atau kita turunkan. Ya, biasanya sih paling sering penyebab dari tidak sadar itu entah itu ada gangguan aritmia irama jantung atau irama jantung berbahaya atau akibat dari serangan jantung. Itu yang menyebabkan pasien tiba-tiba tidak sadar jatuh gitu ya Bu ya. Ya, yang paling sering, meskipun juga ada penyebab yang lain juga. Biasanya Bu, kan tentu sebelum orang itu jatuh ya, hal-hal apa sih sebelumnya yang sudah dirasakan gitu loh Bu, sebelum terjadi hal tersebut ya, sudden serangan mendadak ya, seperti itu. Biasanya kan dalam keseharian mungkin kadang-kadang dia sudah muncul gejala itu tapi kita cuek saja gitu loh. Kira-kira seperti apa yang harus kita cermati kalau itu mulai ada di tubuh kita? Berarti istilahnya kayak mendeteksi dini ya? Iya, mendeteksi dini ya. Kalau untuk mendeteksi dini kita bilangnya istilahnya kayak seperti screening namanya. Screening, screening. Banyak program screening yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengetahui dulu dalam diri kita apakah kita punya faktor risiko atau tidak. Faktor risiko untuk menderita atau akan mengalami penyakit jantung. Faktor risikonya adalah yang pertama, biasanya sih laki-laki ya paling banyak menderita serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua, adakah riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner atau riwayat keluarga dengan kematian mendadak di usia muda, dan apakah kita merokok, punya hipertensi atau diabetes, dan tentu dibantu dengan pemeriksaan yang lain seperti apakah ada riwayat hiperkolesterol atau kadar kolesterol yang tinggi. Dari sana kita bisa melakukan screening apakah kita termasuk orang-orang yang berisiko terjadi penyakit jantung ya. Untuk kedepannya. Oh gitu ya. Jadi hal-hal tadi itu kan kita langsung menyadari gitu ya, jadi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada ataupun histori keluarga kalau memang ada riwayat meninggal mendadak gitu ya. Nah, untuk pasiennya sendiri gitu loh Bu, biasanya kalau awal-awal gejala itu ya, ini ada beberapa kejadian teman saya sebelumnya ya sempat merasa kayak nyeri gitu loh Bu di dada, tapi mungkin selama ini
cuek saja pikirnya. Kadang-kadang ya ada yang mengatakan cuma masuk angin gitu loh Bu ya, sehingga nanti dicuekin gitu loh, nggak terlalu dicek karena ada rasa takut juga ya kan. Kadang-kadang masyarakat kadang-kadang daripada nanti cek malah tambah takut gitu kan. Nah, bagaimana tuh Bu? Apa sih yang gejala-gejala yang mungkin dirasa di awal? Apakah tidur tuh sesak nafas atau bagaimana gitu Bu? Kalau untuk penyakit jantung sendiri, jadi ada banyak jenis penyakit jantung. Yang paling banyak memang penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Penyebab kematian tertinggi ya masih penyakit jantung koroner ya. Jantung koroner. Biasanya gejala khas dari penyakit jantung koroner itu adalah adanya nyeri dada. Jadi nyeri dada itu merupakan gejala khas, tapi bukan berarti semua nyeri dada itu merupakan tanda serangan jantung. Karena ada banyak kondisi lain yang juga menyebabkan nyeri dada. Nah, nyeri dada yang seperti apa yang merupakan tanda khas dari nyeri akibat jantung? Itu biasanya nyeri dada yang dirasakan di dada tengah atau dada kiri. Dada tengah atau dada kiri. Dada kiri. Itu terasa seperti berat, seperti tertindih benda berat. Dan bisa menjalar sampai ke lengan kiri, ke leher atau ke punggung. Dan bisa disertai dengan keringat dingin. Kita bilangnya angina. Kondisi seperti itu kita bilangnya angina. Anginan ya angina, bukan anginan. Bukan anginan ya. Angina. Enggak pakai N ya belakangnya. Enggak pakai N. Waduh. Kita bilangnya angina, itu nyeri dada yang khas berasal dari jantung. Jadi kalau untuk penyakit jantung koroner memang keluhannya utamanya nyeri dada, tapi bisa juga disertai dengan keluhan sesak nafas atau berdebar. Kalau untuk penyakit gagal jantung sendiri, biasanya adalah gejalanya sesak ketika melakukan aktivitas. Misalnya naik tangga, sudah baru 2 lantai sudah ngos-ngosan sekali. Tuh, biasanya gagal jantung ya Bu? Iya, atau terdapat bengkak pada kedua kaki, itu biasanya. Dan sering terbangun di malam hari akibat sesak. Jadi pasien sudah tidur, tiba-tiba dini hari tiba-tiba kebangun karena ngerasa kok kayaknya kehabisan udara. Gitu. Itu gejala khas pasien dengan gagal jantung. Tapi dilihat juga apakah ada faktor resiko dari pasien itu sendiri untuk mengalami gagal jantung. Biasanya gejala khasnya itu yang paling sering. Gejala yang khas ya, yang umum ditemukan ya. Baik. Semeton Tribun, sudah kita dapatkan beberapa ciri khas yang terjadi sebelum serangan utamanya ya, yaitu dengan tadi ada nyeri dada, kemudian sesak nafas, menjalar sampai ke bahu kiri, malah sampai ke pundak ya. Bahu kiri, lengan kiri, ke leher, bahkan sampai ke punggung. Ya, baik Semeton Tribun, semakin menarik pembahasan kita dengan Dr. Lena ya, dan kita akan ngulik lebih dalam lagi ya terkait mitos atau fakta ya, tapi di segmen yang mana kita tunggu setelah yang satu ini. Semeton Tribun kembali lagi bersama Ojan di sini dan masih ditemani oleh Dr. Lena. Ya, Dr. Lena, tadi kita sudah bahas gejala ya, sudah bahas ciri khas penyakit serangan jantung koroner ataupun serangan jantung mendadak ya. Nah, adakah dalam keseharian nih kita untuk bisa mencegah penyakit itu ya, baik kebiasaan dan lain-lain lah? Tentunya pilihan mencegah itu sudah jauh lebih baik dibandingkan mengobati ya. Jadi pencegahannya ya sepertinya semua orang sudah tahu bahwa tetap melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu adalah dengan olahraga atau melakukan aktivitas fisik yang rutin dan teratur, serta mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dengan porsi buah dan sayurnya jauh lebih banyak. Dan biasanya sih lebih baik
direbus. Direbus. Oke. Makanan-makanannya itu jauh lebih sehat. Lebih sehat ya. Ya, berarti digoreng-goreng hindari lah ya. Boleh, cuman kan tetap kita harus memperhatikan minyaknya tuh ya. Untuk menggoreng. Gitu ya. Jadi Iya. makanan, terus ada dengan Aktivitas fisik dan aktivitas olahraga. fisik ya. Iya, iya. Olahraga yang seperti apa sih Bu yang mungkin yang bisa menjaga jantung tetap baik? Semua olahraga itu baik. Jadi semua jenis olahraga itu baik. Cuman sekarang bagaimana kita memilih jenis olahraga yang pas untuk kondisi kita. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu olahraga yang dengan intensitas sedang atau tinggi, itu ada baiknya kita memeriksakan terlebih dahulu bagaimana kondisi fisik kita dan kondisi kesehatan jantung kita. Jadi untuk menentukan nanti apakah kita bisa melakukan olahraga dengan intensitas yang sedang atau tinggi. Biasanya kalau misalnya dari pemeriksaan itu akan dicek bagaimana ke kapasitas fisik kita, fungsi jantung kita untuk bisa melakukan olahraga tersebut. Jadi semua olahraga itu baik, cuman ditentukan dengan kemampuan kita dan kondisi kita. Kondisi kita ya. Nah, kalau mengenai istirahat itu pengaruh nggak sih Bu Dokter? Pasti. Istirahat yang cukup pasti. Gitu ya. Ya. Baik, Semeton Tribun, kita akan mulai sedikit ya mengulik tapi dengan konsep mitos atau fakta ya terkait sama penyakit jantung. Nah, ini segmen terakhir kita. Karena di masyarakat itu banyak sekali beredar mitos-mitos, wah jangan begini, jangan begitu, wah yang kayak begini udah pasti bagus nih ya. Nah, tim Tribun Bali menyiapkan beberapa mitos yang biasanya beredar di masyarakat ya terkait mitos atau fakta ya. Bu Dokter Lena siap? Mau minum dulu boleh? Baik, ini dia sudah ada di layar ya Semeton Tribun dimanapun Anda berada ya. Sekali lagi saya masih bersama dengan Dokter Lena dan sekarang kita akan bermain mitos atau fakta. Pertama, mitos atau fakta, rajin berolahraga pasti sehat jantungnya? Belum tentu. Belum tentu ya. Oke, jadi kalau mitos atau fakta dia di tengah-tengah gitu Bu ya. Jawabnya mitos atau fakta? Iya, iya, iya. Secara normatif yang terjadi itu? Rajin olahraga pasti akan memperkuat kesehatan jantung. Cuman kalau misalnya kita rajin olahraga saja tidak dibantu oleh pola hidup yang lain, misalnya tidak merokok, mengkonsumsi makanan sehat, menghindari alkohol ya. Rajin olahraga saja tidak cukup sepertinya. Oke. Jadi kalau misalnya hanya rajin olahraga saja tapi masih konsumsi rokok, apalagi ada faktor resiko pada orang tersebut, ya belum menjamin untuk tidak terkena penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Oke. Berarti rajin olahraga tuh pasti yakin tidak kena sakit jantung itu boleh dibilang mitos dong Bu ya? Masih sementara ini mitos ya karena masih ada hal yang pendukung lainnya ya. Oke. Kemudian pertanyaan mitos atau fakta berikutnya yaitu, nah ini biasa Bu, kita kalau ngeliat orang badannya atletis gitu kan, gagah gitu ya. Apakah itu sudah pasti sehat jantungnya? Mitos. Mitos. Ya, kenapa Bu? Jadi kita belum bisa menjamin badan orang yang kurus itu nggak akan terkena penyakit jantung. Kalau misalnya orang yang gemuk pasti kena penyakit jantung tuh belum tentu. Belum tentu ya. Ya, jadi ada kondisi-kondisi lain yang mungkin bisa saja menyebabkan orang kurus itu, kita nggak tahu kadar kolesterolnya dia pada orang kurus. Bisa aja dia kurus tapi ternyata baru dilakukan pemeriksaan atau screening, kolesterol jahatnya dia tinggi sekali. Atau ternyata dia mengalami suatu kondisi intoleransi glukosa atau gejala awal dari diabetes mellitus. Oh gitu ya. Jadi belum tentu. Belum tentu ya. Jadi itu masih penting sekali untuk melakukan screening atau screening awal.
kita bilangnya sih deteksi dini atau medical check up awal, screening awal untuk mendeteksi adanya gangguan atau risiko penyakit jantung. Oke, berarti yang kedua juga jawabannya ternyata masih mitos ya Bu ya. Ya, buat rekan-rekan yang berbadan atletis juga tetap harus bisa mengecekkan badannya ya, ada check up, medical check up rutin ya. Iya. Ini kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya tentang mitos atau fakta. Tangan sering berkeringat Bu, apakah udah pasti kena sakit jantung? Mitos. Mitos juga. Jadi belum tentu. Banyak hal yang bisa menyebabkan tangan kita berkeringat. Kadang berkeringat itu kan akibat dari suatu respon tubuh, misalnya sistem saraf simpatisnya yang lebih tinggi. Jadi metabolismenya akan jauh lebih tinggi. Kondisi-kondisi lain juga bisa menyebabkan hal seperti itu, tidak hanya gangguan jantung saja. Pasien-pasien dengan kadang kan cemas atau takut juga bisa menyebabkan berkeringat pada telapak tangan. Jadi belum tentu itu akibat dari gangguan di jantung. Kalau cemas yang berlebih-lebihan dan sering gitu, lama-lama bisa pengaruh ke sakit jantung nggak tuh Bu? Karena ritme jantungnya kan selalu berubah-ubah gitu, gimana Bu? Iya, kalau misalnya dia cemas berlebihan dan disertai dengan peningkatan detak jantung terlalu lama, bisa saja menyebabkan adanya gangguan di jantung. Kita bilangnya tachykardie indus kardiomyopathy atau detak jantung yang tinggi yang mengakibatkan penurunan fungsi jantung. Itu kalau misalnya tidak diatasi atau dibiarkan dalam jangka waktu lama. Oh begitu ya Bu ya. Oh jadi tetap jawabannya tangan sering berkeringat belum apakah sakit jantung? Mitos ya, mitos ya. Berarti tetap harus melakukan medical check up ya Bu ya, karena hal-hal ini tetap perlu pendalaman ya Bu ya. Ya. Yang berikutnya Bu, siap ya Bu? Siap. Ini yang paling sering nih Bu ya. Makan daging kambing menyebabkan penyebab utama sakit jantung juga nggak Bu? Oke, makan daging kambing sebagai penyebab utama enggak. Jadi pasti kalau misalnya kita makan daging kambingnya dalam jumlah yang tidak berlebihan, apapun itu yang berlebihan kan pasti tidak baik. Iya. Jadi tidak mesti semua yang makan daging kambing saat ini terus langsung terkena penyakit jantung, enggak. Apapun itu kalau misalnya berlebihan, pasti akan mempengaruhi ke kondisi tubuh kita. Apalagi kalau misalnya lebih banyak porsi jeroannya yang kaya kolesterolnya, ya pasti akan mempengaruhi. Gitu ya. Jadi makan daging kambing menyebabkan penyakit jantung itu juga masih mitos. Belum tentu. Belum tentu ya Bu ya. Nah, buat teman-teman yang makan daging kambing ya, tetap sesuai aja Bu ya. Sesuatu yang berlebihan itu yang justru bisa menyebabkan penyakit jantung. Baik. Pertanyaan mitos atau fakta berikutnya. Nah, ini terkait sama usia nih Bu ya. Biasanya katanya orang usia lanjut saja baru bisa kena serangan jantung gitu loh. Bagaimana Bu? Itu mitos atau fakta? Dulu memang usia menjadi salah satu faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Memang usia lebih tinggi, semakin tinggi resikonya. Di atas 40 atau 50 tahun laki-laki atau di atas 60 pada perempuan, terutama ketika sudah menopause pada perempuan. Cuman seiring dengan semakin kesini banyak usia-usia muda yang ternyata juga terkena serangan jantung. Jadi banyak hal yang bisa mencetuskan terjadinya itu. Jadi ada faktor risiko lain pasti, entah itu merokok terutama pada laki-laki. Laki-laki memiliki resiko 2 kali lipat untuk terkena serangan jantung dibandingkan perempuan. Jadi biasanya di atas 40 tahun itu resikonya sudah meningkat. Laki-laki ya? Ya, laki-laki. Itu hanya dari resiko usia dan jenis kelamin. Jadi
Kalau dilihat faktor resiko yang mempengaruhi penyakit jantung koroner itu ada 2. Faktor resiko yang bisa kita modifikasi dan faktor resiko yang tidak bisa kita modifikasi. Apa maksudnya yang tidak bisa dimodifikasi dan bisa dimodifikasi? Yang tidak bisa kita modifikasi seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Jadi kalau misalnya kita usia di atas 40 tahun, laki-laki, dari riwayat keluarga itu resikonya akan lebih tinggi dibandingkan yang perempuan atau usianya jauh lebih muda. Kalau faktor resiko yang dapat dimodifikasi, artinya faktor resiko yang dapat kita kendalikan atau manajemen sehingga bisa memperkecil risiko terkena serangan jantung, misalnya hipertensi. Kalau kita punya hipertensi, bagaimana cara kita untuk mengontrol tekanan darah kita tidak tinggi atau mencapai target tensi yang diharapkan berdasarkan usia atau adanya penyakit penyerta. Adanya diabetes, bagaimana kita mengontrol gula darah kita dan mencapai target gula darah sesuai yang diharapkan. Kemudian hiperkolesterol, bagaimana cara kita untuk menurunkan kadar kolesterol kita, terutama LDL atau kolesterol jahat, mencapai target yang diharapkan sehingga memperkecil risiko. Jadi seperti itu untuk faktor resikonya. Jadi apakah usia mempengaruhi penyakit jantung? Iya. Itu iya ya Bu ya. Oh baik. Meskipun ya fakta ya itu Bu ya. Iya, meskipun sekarang banyak Ya. usia muda ada yang terkena serangan jantung. Walaupun Biasanya sih itu ya. faktor resiko lainnya adalah paling banyak di laki-laki dan ada riwayat merokok sebelumnya. Itu ya ada riwayat family history. Wah, baik Bu Dokter ya. Berarti yang terakhir ini fakta ya. Saya sudah tegang aja kalau semuanya mitos nih, nggak ada fakta ini berarti. Yang terakhir ada fakta. Baiklah, perbincangan kita sangat menarik ya Bu ya. Tentu ini hal yang biasa terjadi ya di masyarakat dan Semoton Tribun ingin tahu apa sih hal-hal yang terkait sama penyakit jantung ya. Nah sekarang mungkin kita sudah tahu sedikit, mulai tahu lah Semoton Tribun. Mungkin sesi selanjutnya kita bisa sedikit lebih mendalami lagi di lain waktu Bu ya. Nah jika taruhlah Semoton Tribun sekarang sedang mengalami hal tersebut ya, apa dari kasih Ibu mungkin ada hal yang mau disampaikan? Jadi melihat tingginya angka kejadian penyakit jantung koroner dan terutama semakin tinggi pada usia muda, ada pentingnya bagi kita untuk melakukan screening awal apakah kita memiliki resiko untuk terkena penyakit jantung koroner atau tidak. Di Kasih Ibu sudah ada layanan medical check-up yang sangat lengkap dan kita punya medical check-up khusus jantung yang dengan fasilitas yang sudah cukup lengkap. Jadi di sana kita bisa melakukan screening awal dari pemeriksaan fisik dari dokter, spesialis, kemudian pemeriksaan rekam jantung, pemeriksaan laboratorium darah yang lengkap, kemudian USG jantung atau ekokardiografi dan treadmill. Ya. Jadi pemeriksaan itu dari sana kita bisa mendeteksi dini apakah kita punya risiko untuk terkena penyakit jantung koroner yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Dan pemeriksaan treadmill sendiri pun dia banyak manfaat sekali. Dia tidak hanya bisa mendeteksi atau men-screening pasien untuk apakah ada gejala penyakit jantung koroner atau tidak, tapi bisa untuk menilai kapasitas fisik dan kapasitas fungsional. Dan untuk menentukan nanti seberapa jauh sih kebugaran jantung kita. Dari treadmill itu sendiri kita bisa menentukan olahraga apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan fitness classification atau functional class kita. Dari sana, dari satu pemeriksaan itu saja sudah banyak kita dapatkan data dan banyak kita dapatkan sebagai modal awal sebelum kita lanjut ke suatu olahraga yang misalnya kita mau persiapan untuk olahraga dengan intensitas tinggi, itu sudah bisa kita dapatkan dari sana. Atau kita mau memilih olahraga apa yang sebenarnya baik untuk kita, dari sana bisa kita lihat. Jadi sudah setidaknya kita punya
data bahwa jantung kita sehat nih, jadi kita bisa melakukan olahraga apa aja. Tuh kita bisa melakukan olahraga ini baik untuk kita. Jadi sudah bisa kita lihat dari sana. Di medical check up. Iya, medical ya? check up. Oke. Khusus jantung, dan ada medical check up yang lainnya juga yang sangat lengkap. Iya, karena kita tahu Kasih Ibu termasuk salah satu rumah sakit yang lengkap fasilitasnya untuk diberikan kepada masyarakat Bali pada khususnya ya. Baik, Semeton Tribun, pembicaraan kita sampai di ujung aja. Sebetulnya saya masih pengen menggali lebih dalam ya, tapi waktu juga dan kami segenap tim Tribun Bali bersama dengan Bu Dr. Lena ya, dan juga tim yang datang dari Kasih Ibu ya, semoga juga diberikan kesehatan ya, bisa melayani masyarakat, karena kita tahu dokter ya dan para medis ini menjadi garda terdepan untuk menangani pandemi ya. Sehat selalu. Sama-sama. Ya, dan selamat menjalankan tugas. Juga Semeton di rumah tetap sehat, jaga diri Anda ya dan keluarga Anda dari COVID-19 ya. Kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Mai, mulai.